Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lagi dan lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita hidayah, kesehatan, dan tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan bacakan satu buah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan kaum Samud dalam perjalanan ke Tabuk. Sebelum kita membacakan satu kisah ini, jangan lupa mensubscribe konten ini. Rasulullah SAW melewati perkampungan kaum Samud dalam perjalanan ke Tabuk. Dalam sejarah Islam, perang Tabuk adalah pertempuran yang sangat terkenal. Di sinilah terakhir kali Rasulullah SAW bertempur. Suatu hari Rasulullah SAW mengetahui bahawa pasukan Romawi sedang bersiap-siap akan menyerang Madinah Al-Munawwarah. Mendengar berita itu pada tanggal 5 Rajab tahun 9 Hijrah, tanpa membuang waktu, Nabi SAW mengerahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perlengkapan perang. Ketika itu sedang musim kemarau yang sangat panas. Kerana pasukan Romawi jumlahnya sangat besar dan mungkin para sahabat akan menemui kesulitan, Rasulullah SAW terpaksa mengumumkan kepada kaum muslimin untuk bergotong royong menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Orang-orang kaya diminta untuk memberi sumbangan harta untuk biaya perang. Pada masa itulah Abu Bakar radhiyallahu menermakan seluruh harta yang ada di rumahnya. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Dia menjawab, "Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Umar bin Khattab radhiyallahu mendermakan setengah harta kekayaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu membekali alat perlengkapan hampir sepertiga kebutuhan kaum muslimin, sedangkan yang lainnya telah berinfak menurut kemampuan masing-masing. Keadaan mereka ketika itu sebenarnya amat susah, sehingga satu ekor unta diperuntukkan bagi 10 orang. Karena itulah perang ini dikenal juga dengan istilah Jaisul Usrah, pasukan kesulitan. Memang pada perang ini penuh dengan kesusahan. Jarak yang ditempuh tentara kaum muslimin sangat jauh. Pada waktu itu sedang musim panas terik yang membakar. Ditambah lagi kebun-kebun kurma mereka sudah siap untuk dipanen. Padahal sebagian besar usaha penduduk Madinah tergantung kepada bercocok tanam kurma. Dan itulah yang menjadi rezeki mereka selama 1 tahun. Tiba-tiba mereka diseru untuk berangkat menghadapi musuh yang paling gagah dan meninggalkan kebun-kebun mereka. Hal ini merupakan ujian yang amat berat atas keimanan kaum muslimin pada waktu itu. Di satu sisi mereka memiliki ketakwaan kepada Allah yang tidak mungkin melalaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyertai pertempuran itu, sedang di sisi lain mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sebentar lagi akan berakhir dengan memetik hasil panen kurma mereka yang telah ditanam bertahun-tahun lamanya, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Tetapi kerana keimanan yang teguh, mereka semua tidak ada yang ingin tinggal diam di Madinah kecuali kaum wanita, anak-anak dan orang-orang munafik serta mereka yang tidak mempunyai kendaraan. Ada di antara mereka yang menangis kerana tidak dapat menyertai Nabi SAW dan tentara-tentara muslimin. Mengenai orang-orang ini Allah telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tawallai wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqun." Mereka berpaling sedang mata mereka mengalir air mata kerana sedih dan mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat mereka belanjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Di antara mereka yang benar-benar beriman hanya 3 orang mukmin saja yang tanpa alasan tidak dapat menyertai pertempuran itu. Kisah mereka akan diceritakan di kemudian. Sementara itu dalam perjalanan mereka ke Tabuk, pasukan muslimin telah sampai di perkampungan kaum Samud, iaitu suatu kaum yang telah dibinasakan oleh Allah. Di sini Rasulullah SAW menutup wajah dengan ujung gamisnya sampai mempercepat perjalanannya.
Beliau juga memerintahkan para sahabatnya, di tempat ini hendaklah kalian berjalan dengan cepat dan berjalan sambil menangis, kerana kalian sedang melewati perkampungan kaum yang zalim. Takutlah kepada Allah agar Allah tidak menurunkan azab kepada kalian sebagaimana yang telah diturunkan kepada kaum Samud. Islamul Khamis. Hikmah: lihatlah sikap Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika melewati perkampungan Samud yang telah dibinasakan oleh Allah. Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menangis, semoga azab telah diturunkan kepada mereka tidak diturunkan kepada kita. Akan tetapi keadaan kita saat ini, apabila di suatu kampung terkena gempa bumi, maka tempat itu dijadikan tempat rekreasi. Kita tidak merasa sedih, bahkan hati kita tidak ada kerisauan yang membuat kita menangis kerana takut kepada azab Allah SWT. Alhamdulillah, telah dibacakan satu buah kisah tentang hikayat para sahabat. Semoga jadi itibak dan pelajaran bagi kita. Kita tutup majlis dengan doa kepada majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.